Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, bersakit-sakit di jalan kami, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi mereka yaitu jalan untuk menuju ke surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar di jalan Allah yaitu penuh dengan pengorbanan, meninggalkan daripada 8 perkara. 8 perkara ini hadirin yang mulia adalah kesenangan di dunia. Tinggal anak, tinggal ibu, tinggal bapak, tinggal pekerjaan, keuntungan dunia demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa ashiratukum wa amwalu iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu amri wallahu ya'dil qaumal fasiqin." Yaitu orang hadirin yang mulia yang tidak mau meninggalkan 8 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk. Dan orang yang lebih mencintai 8 perkara ini hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala katakan adalah orang-orang yang fasik. Maka orang yang keluar di jalan Allah tinggal kesenangan-kesenangan dunia. Ibu-ibu hadirin yang mulia diajak keluar di jalan Allah, meninggalkan anak-anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan perhatian daripada orang tuanya. Seorang ayah yang meninggalkan anak-anaknya, seorang anak yang meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan daripada keuntungan-keuntungan dunia, meninggalkan pekerjaan, bersungguh-sungguh, bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, maksud daripada ibu-ibu diajak keluar di jalan Allah daripada rijal-rijalnya, daripada bapak-bapaknya, yaitu untuk menjadikan daripada ibu-ibu ini partner dalam usaha dakwah. Karena majunya usaha dakwah ini hadirin yang mulia, awalnya adalah dikarenakan pengorbanan daripada seorang wanita. Maka apabila wanitanya hadirin yang mulia tidak turut serta dalam usaha agama, maka agama ini hadirin yang mulia hanya sampai batas pintu rumah saja, tidak mau masuk ke dalam rumah. Karena kaum wanitanya hadirin yang mulia tidak terlibat, maka dilibatkan kaum wanitanya. Maka apa maksud dan tujuan daripada ibu-ibu dibawa keluar di jalan Allah? Yaitu agar ibu-ibu ini hadirin yang mulia menjadi da'iyah. Menjadi da'iyah. Istri daripada seorang da'i adalah da'iyah. Maka sudah sepantasnya hadirin yang mulia seorang da'iyah mengetahui pekerjaan daripada suaminya, yaitu bekerja sebagai da'inya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin yang mulia, istri seorang polisi, maka ia tahu kerja daripada suaminya seorang polisi, jam berapa apel, jam berapa pulang, kapan cuti. Apabila dapat panggilan daripada atasan maupun itu di tengah malam, maka yang namanya istri polisi siap ditinggalkan tanpa banyak tanya mau kemana. Maka begitulah hadirin yang mulia istri daripada seorang da'i. Dia harus tahu bahwa suaminya adalah da'inya Allah. Kapan suaminya musyawarah halqa, kapan malam markas, kapan jaulah 1, kapan jaulah 2, kapan suaminya keluar 3 hari, kapan suaminya keluar 4 bulan. Maka istrinya sebagai da'iyah mesti tahu hadirin yang mulia, menjadikan istri sebagai partner dalam usaha dakwah. Kapan masturot. Maka hadirin yang mulia, keluarnya ibu-ibu ini di jalan Allah, yaitu tujuannya yaitu agar menjadi da'iyah. Kemudian hadirin yang mulia, agar ibu-ibu ini menjadi abidah, ahli ibadah. Menjadi ahli ibadah.
senantiasa menjadikan rumahnya sebagaimana masjid. Karena sebaik-baik wanita itu sholat di rumah. 5 menit sebelum azan berkumandang, hendaknya ibu-ibu hadirin yang mulia telah meninggalkan segala aktivitas, kesibukan-kesibukan rumah, meninggalkan daripada kesibukan dapur, meninggalkan kesibukan daripada cuci menyuci. 5 menit sebelum azan dikumandangkan, hendaknya sudah selesai berwudu, duduk di atas sejadah, menunggu azan dikumandangkan dari masjid. Menjadikan ibu-ibu ini sebagai da'iyah. Sebagaimana amalan-amalan ketika keluar, hendaknya nanti diamalkan ketika telah pulang ke rumah. Sholat tepat waktu. Kemudian maksud dan tujuan daripada ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah, agar ibu-ibu ini menjadi muta'alimah, senantiasa menghidupkan taklim di dalam rumah. Hadirnya pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz, ini bukanlah suatu kemajuan di dalam agama. Hari ini hadirin yang mulia, kita menganggap banyaknya hari ini pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz, kita menganggap ini adalah kemajuan dalam agama. Justru ini adalah kemerosotan di dalam agama, hadirin yang mulia. Dahulu di zaman para sahabat, nggak ada rumah tahfiz, nggak ada pondok pesantren, tetapi lahir hafiz-hafizu, alim-alima dari setiap rumah-rumah orang Islam. Dikarenakan hadirin yang mulia hidup taklim di dalam rumah. Ada halaqah tajwidnya. Pertama sekali yang mengajarkan kepada anak-anaknya hadirin yang mulia, Fatihah, adalah orang tuanya sendiri, hadirin yang mulia. Maka maksud dan tujuan daripada ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah, agar ibu-ibu senantiasa menjadi muta'alimah di dalam rumah. Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membacakan daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat yang istiqomah, pada jam yang istiqomah, berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Dikarenakan hadirin yang mulia, yang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan anggota keluarga, yang paling banyak menghabiskan waktunya bersama dengan anak-anak adalah seorang wanita. Maka perlu hadirin yang mulia, para wanita-wanita ini dipahamkan untuk perkara agama. Cara memahamkan ibu-ibu untuk perkara agama yaitu buat pengorbanan, keluar di jalan Allah. Sebagaimana hari ini hadirin yang mulia, kita keluar 3 hari. Tentunya hadirin yang mulia, pengorbanan, pemahaman daripada seorang hamba sesuai dengan pengorbanannya. Kalau pengorbanannya 3 hari, maka pahamnya pun paham 3 hari. Kalau keluarnya 40 hari, maka pahamnya paham 40 hari. 2 bulan, maka lebih paham lagi. Makanya hadirin yang mulia, ada istilah banyak korban banyak paham katanya. Sedikit korban sedikit paham. Kalau nggak ada korban maka nggak paham-paham. Sebagaimana orang awam ahli dunia, nggak ada korban untuk agama, maka nggak ada pahamnya hadirin yang mulia dalam usaha agama. Nggak ada pahamnya dalam usaha iman hadirin yang mulia. Menganggap setiap yang diusahakan itu adalah perkara dunia. Menganggap hadirin yang mulia iman ini nggak perlu diusahakan. Inilah pemahaman orang yang tidak ada korban untuk agama. Maka menganggap iman itu hadirin yang mulia akan didapatkan dengan secara cuma-cuma. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yaitu bermujahadah, bersakit-sakit. Barang siapa yang bersakit-sakit, barang siapa yang bermujahadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hadirin yang mulia jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hadiah. Apa itu pemahaman tentang agama hadirin yang mulia? Kemudian apa dan maksud dan tujuan daripada ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah? Agar menjadi murabiyah, menjadi guru bagi anak-anaknya. Karena ibu-ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Menjadi guru, pengajar bagi anggota keluarganya, bagi anak-anaknya. Maka hadirin yang mulia, kemudian apalagi maksud dan tujuan ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah? Yaitu agar menjadi pelayan bagi suami-suaminya, qadimah. Seorang wanita hadirin yang mulia, wanita yang terbaik sepanjang masa dunia dan akhirat adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang telah menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan agama. Satu orang wanita bangsawan telah habis hartanya, habis masa dan dirinya untuk menegakkan agama. Bahkan hadirin yang mulia,
baju daripada Khadijah radhiyallahu anha penuh dengan tambalan. Bahkan kain kafan untuk menguburkan daripada jenazah daripada beliau adalah sorban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hartanya, hadirin yang mulia. Dikarenakan pengorbanannya untuk agama yang begitu besar, hadirin yang mulia, maka Khadijah radhiyallahu anha sering mendapatkan kirim salam daripada malaikat Jibril alaihissalam. Suatu ketika, hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah. Ia mendapati istrinya sedang menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada istrinya, "Wahai istriku sayang, kenapa engkau menangis? Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Apakah engkau telah menyesal karena menikah denganku? Telah habis seluruh hartamu dikorbankan, disyahidkan di jalan Allah." Maka apa kata beliau? "Wahai suamiku, wahai kekasih Allah, sesungguhnya aku menangis bukan dikarenakan aku menyesal, dikarenakan hartaku telah habis disyahidkan di jalan Allah, tetapi aku menangis dikarenakan sudah tidak ada lagi harta yang akan aku korbankan di jalan Allah. Seluruhnya telah habis, wahai suamiku. Sedangkan perjuangan agama ini masih panjang. Agama belum tersebar di seluruh alam. Wahai suamiku, apabila nanti aku mati, maka galilah tulang belulangku. Gunakan sebagai jembatan untuk memudahkan orang yang keluar di jalan Allah." Maka hadirin yang mulia, ketika itu kondisi daripada Khadijah radhiyallahu anha, ia sedang sakit. Semakin hari, hadirin yang mulia, badan daripada Khadijah radhiyallahu anha semakin habis, semakin kurus. Maka ia katakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kalau nanti aku mati, siapakah nanti yang akan memandikan jenazahku? Siapakah nanti yang akan mengkafani aku? Siapakah nanti yang akan mensolatkan jenazahku? Siapakah yang akan memakamkan aku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat keadaan istrinya, hadirin yang mulia, yang semakin hari semakin kurus, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa hidup istrinya sudah tak lama lagi. Yang namanya manusia, hadirin yang mulia, ada batas daripada kehidupan di dunia ini. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka hadirin yang mulia, waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Telah meninggal, hadirin yang mulia, Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, hadirin yang mulia, yang menyempurnakan daripada fardu kifayah istrinya, kemudian dimakamkan, diiringi dengan orang-orang yang mengiringi daripada pemakaman. Maka seluruh orang yang mengiringi pemakaman, hadirin yang mulia, telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, duduk di samping daripada makam istrinya tercinta. Maka Allah Subhanahu wa taala yang melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala rela bertanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang nyata. Demi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril alaihissalam untuk bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Jibril, turunlah ke bumi, tanyakan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ia belum kembali ke rumahnya sedangkan orang yang mengiringi daripada pemakaman mereka telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tanyakan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ia masih belum pulang?" Maka Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk bertanya kepadamu, kenapa engkau masih di sini wahai Rasulullah, sedangkan orang-orang yang mengiringi daripada pemakaman mereka telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Apa yang menyebabkan engkau masih berada di sini wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai Jibril, ketahuilah, aku tidak akan kembali ke rumahku sebelum aku menjawab pertanyaan daripada dua malaikat Munkar dan Nakir apabila mereka datang menanyai daripada istriku Khadijah." Maka Jibril alaihissalam pun karku jari kepada Allah, "Wahai Allah, kekasihmu Muhammad, dia tidak akan kembali ke rumahnya
Sebelum ia menjawab pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir yang nantinya akan menanyakan kepada istrinya Khadijah. Wahai Jibril, katakan kepada kekasihku Muhammad, suruh dia pulang wahai Jibril. Kalau nanti dua malaikatku datang menanyai daripada Khadijah, katakan kepada kekasihku Muhammad, aku Allah Subhanahu wa taala sendiri yang nantinya akan menjawab daripada pertanyaan dua malaikatku Munkar dan Nakir. Maka hadirin yang mulia, ini adalah pengorbanan daripada seorang wanita terbaik sepanjang masa. Tidak ada hadirin yang mulia kebaikan wanita di dunia ini yang dapat menyamai daripada kebaikan daripada satu orang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah, yaitu agar ibu-ibu ini menjadi istri yang soleha kepada suami-suaminya. Istri yang soleha hadirin yang mulia 500 tahun lebih dulu masuk surga, akan dimandikan oleh para bidadari-bidadari surga, dihiasi daripada bidadari-bidadari surga, 500 tahun lebih dulu masuk surga. Dan kemuliaan yang lainnya daripada satu orang wanita yang soleha hadirin yang mulia adalah wanita yang soleha lebih baik hadirin yang mulia daripada 70 wali Allah. Satu orang wanita yang soleha akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada suaminya. Kemudian dimandikan, dirias. Setelah 500 tahun, maka ia akan dikembalikan kepada suaminya dengan wajah yang cantik jelita hadirin yang mulia. Sampai-sampai suaminya nggak yakin, nggak percaya kalau yang di hadapannya adalah istrinya. Sampai pingsan hadirin yang mulia, bapak-bapaknya hadirin yang mulia. Dikembalikan dengan menunggangi kendaraan berwarna kuning kemerah-merahan, dengan diiringi anak-anak kecil yang bertaburan bak mutiara. Ibu-ibu akan berubah menjadi cantik, yang tua akan menjadi muda. Di sana tidak ada tua, tidak ada sakit, sehat selama-lamanya. Puncak daripada kenikmatan hadirin yang mulia. Makanya ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah agar menjadi ibu-ibu ini khadimah, pelayan bagi suaminya. Menjadi istri yang soleha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, wahai putriku, tahukah engkau siapakah wanita yang memegang daripada kunci surga? Maka putrinya katakan, tentulah aku wahai ayahku, karena aku adalah satu orang putri Rasul. Karena aku adalah putri daripada satu orang Nabi, tentulah aku yang akan memegang daripada pintu surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai anakku Fatimah, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang memegang daripada kunci surga itu adalah Muti'ah, istri daripada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Maka Fatimah hadirin yang mulia, ia penasaran apa sebenarnya amalan daripada Muti'ah, sehingga ia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memegang daripada kunci surga. Maka keesokan harinya hadirin yang mulia, Fatimah radhiyallahu anha datang bersilaturahmi ke rumah daripada istrinya Sayyidina Bilal, Muti'ah, dengan menggendong anaknya Hasan. Ia ketuk pintu rumah daripada Muti'ah. Maka dilihat daripada celah-celah dinding yang di luar adalah putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Kemudian ia buka pintu, ia katakan kepada Fatimah, wahai saudariku, sesungguhnya engkau tidak boleh masuk ke dalam rumahku, dikarenakan suamiku sebelum dia berangkat ia telah berpesan kepadaku, wahai istriku sayang, nanti sepeninggalku keluar di jalan Allah, jangan pernah sekali-kali engkau masukkan laki-laki ke dalam rumah. Maka ketika itu Fatimah sedang menggendong anaknya Hasan. Maka Fatimah katakan, wahai Muti'ah saudariku, yang aku bawa ini adalah Hasan putraku. Ia satu orang anak kecil, dia tidak tahu apa-apa. Maka Muti'ah katakan, wahai saudariku, sesungguhnya suamiku, dia hanya berkata, sepeninggalku nanti keluar di jalan Allah, jangan pernah engkau masukkan laki-laki ke dalam rumah. Ia tidak berpesan entah itu laki-laki dewasa atau anak kecil. Suamiku hanya berkata laki-laki saja. Sedangkan Hasan adalah satu orang laki-laki. Engkau boleh datang, tetapi nanti tunggu aku minta izin dulu kepada suamiku. Apakah suamiku memberikan izin untuk Hasan bisa masuk ke dalam rumah? Maka hari ini engkau balik dulu, pulang dulu ke rumahmu.
engkau boleh datang pada keesokan hari. Maka hadirin yang mulia, keesokan harinya Fatimah radhiyallahu anha, ia datang bersama dengan Hasan Husain. Kembali ia mengetuk pintu rumah daripada istri Sayyidina Bilal. Dilihat dari celah dinding bahwa yang di luar adalah Fatimah. Maka ia buka pintu, ia katakan, "Wahai saudariku Fatimah, engkau tidak boleh masuk ke dalam rumah. Bukankah engkau telah minta izin kepada suami?" "Iya benar, tetapi suamiku hanya mengizinkan Hasan. Tetapi hari ini engkau membawa Husain beserta. Sedangkan Husain belum dapat izin daripada suamiku untuk masuk ke dalam rumah. Engkau kembali lagi besok. Aku minta izin dulu kepada suamiku, apakah Husain juga bisa masuk ke dalam rumah." Ini hadirin yang mulia, bukan dikarenakan bodohnya daripada satu orang wanita. Sedangkan tamu yang hendak masuk hanyalah 2 orang anak kecil. Tetapi hadirin yang mulia, dikarenakan kepatuhannya terhadap amanah daripada suaminya. Inilah hadirin yang mulia yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya muti'ah adalah orang yang memegang daripada kunci surga. Adalah wanita soleha, hadirin yang mulia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kaum wanita, "Wahai kaum wanita, ketahuilah bahwasanya hak daripada suamimu, sekalipun engkau membersihkan kedua telapak kaki suamimu dengan menggunakan kedua belah pipimu, maka itu belum cukup untuk menunaikan hak daripada suamimu, dikarenakan tingginya hak daripada seorang suami." Hadirin yang mulia, wahai kaum wanita, ketahuilah hak daripada suamimu. Kalaupun sekiranya engkau melayani suamimu di atas pelana kuda, itu pun masih belum cukup untuk menunaikan daripada hak suamimu, dikarenakan tingginya, hadirin yang mulia, hak daripada satu orang suami terhadap istrinya. Begitupun hadirin yang mulia, kaum laki-laki terhadap wanita. Akmalul mu'minina ikhwan, akmalul mu'minina imana, asaluhum khuluq, wa khiyarukum li nisaukum. Kata Nabi, hadirin yang mulia, iman yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li nisaikum, dan sebaik-baik kalian kepada kaum laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kalaupun hadirin yang mulia bapak-bapaknya baik, bermuamalah, bermuasyarah, baik berteman di luar bersama dengan teman-temannya, kalau di rumah hadirin yang mulia suka membentak-bentak istrinya, suka berkata kasar kepada istrinya, maka imannya belum sempurna, kata Nabi. Maka yang bapak-bapaknya pun hadirin yang mulia, jangan dikarenakan lebih tinggi daripada haknya terhadap istrinya, semenah-menah kepada kaum wanita. Kalau kaum laki-laki suaranya sering, hadirin yang mulia, membentak, menyonggak-nyonggak daripada istrinya di rumah, hadirin yang mulia, maka imannya tidak sempurna, kata Nabi. Maka berkata lemah lembut terhadap wanita-wanitanya, hadirin yang mulia. Lalu kemudian maksud dan tujuan daripada ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah agar senantiasa hidup dalam suasana dan keadaan juhud. Sebagaimana hadirin yang mulia, para sahabiah, mereka juhud terhadap dunia, tetapi mereka rakus terhadap akhirat, hadirin yang mulia. Mereka juhud terhadap dunia, enggak banyak permintaan, enggak pala banyak minta ini, minta itu, minta ganti HP, minta baju baru, minta belikan sepeda motor, minta beli ini, minta beli itu, minta perhiasan. Juhud terhadap dunia, tetapi rakus terhadap amalan-amalan akhirat. Dikarenakan hadirin yang mulia, untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah bukan dengan amalan-amalan fardu. Dikarenakan amalan fardu adalah amalan wajib, kalau enggak dikerjakan maka berdosa. La yajalu abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Hambaku selalu mendekati aku dengan amalan nawafil, kata Allah dalam hadis qudsi. Hambaku
senantiasa mendekati aku dengan amalan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, bukan dengan amalan fardu. Kalau amalan fardu telah diwajibkan, tetapi untuk mendapatkan kecintaan Allah yaitu dengan amalan-amalan sunnah. Hatta ahbabtu, sehingga aku mencintainya. Fakuntu sam'ahu yasma'uhu bihi, sehingga aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akan menjadi matanya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, dan akan menjadi tangannya yang dengannya ia menggenggam, akan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Maka orang-orang yang keluar di jalan Allah, hadirin yang mulia, pendengarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Hari-hari hanya mendengar taklim wa ta'alum. Hari-hari hanya mendengarkan firman-firman Allah. Hari-hari hanya mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjaga, hadirin yang mulia. Wa basarahu allazi yubtisu bi, dan aku akan menjadi matanya yang dengannya ia melihat. Hari-hari mata daripada orang-orang yang keluar di jalan Allah, apabila melihat kemaksiatan maka risau, timbul kerisauan di dalam hati. Hari-hari matanya, hadirin yang mulia, terjaga melihat daripada mushaf, firman-firman Allah. Hari-hari matanya melihat daripada hadis-hadis Nabi. Dan akan menjadi tangannya yang dengannya ia menggenggam. Hari-hari tangan daripada orang yang keluar di jalan Allah memutar-mutar daripada yang namanya tasbih, memegang mushaf, memegang taklim, segala sesuatu, hadirin yang mulia, yang disandarkan kepada Allah. Dan akan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah. Setiap langkah daripada kaki orang yang keluar di jalan Allah, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, hadirin yang mulia. Akan berguguran dosa-dosanya, hadirin yang mulia. Setiap langkah kaki orang yang keluar di jalan Allah dinaungi daripada para malaikat. Bahkan para malaikat rela membentangkan sayapnya, hadirin yang mulia, untuk dijadikan pijakan daripada orang-orang yang keluar di jalan Allah. Bahkan, hadirin yang mulia, setiap rupiah yang dikeluarkan di jalan Allah, man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu sab'u mi'ati di'fin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap rupiah yang dikeluarkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 700.000 kali ganda. Maka enggak sama pengeluaran ibu-ibu ketika keluar di jalan Allah dengan pengeluaran ibu-ibu ketika tidak keluar di jalan Allah. Ketika keluar di jalan Allah, setiap rupiahnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kalau satu hari korban 20.000, maka setiap rupiahnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 700.000 kali ganda. Maka 20.000. Maka, hadirin yang mulia, enggak dapat kita hitungkan, hadirin yang mulia, selama 3 hari. Maka keuntungan-keuntungan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Nah, hadirin yang mulia, inilah maksud dan tujuan daripada ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah. Inilah maksud dan tujuan daripada ibu-ibu ini diajak keluar di jalan Allah. Dan orang yang keluar di jalan Allah, hadirin yang mulia, senantiasa membicarakan kehebatan, kebesaran Allah setiap kali berjumpa dengan umat. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri min ujuri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu jalika min ujurihim say'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada amal kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala daripada orang yang mengikutinya itu, tanpa mengurangi daripada pahala orang yang mengikutinya itu sedikit pun. Tidak ada, hadirin yang mulia, amalan yang lebih baik daripada amalan orang yang keluar di jalan Allah. Kalau ada, hadirin yang mulia, orang yang dapat hidayah dikarenakan lisan satu orang dai, maka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila satu orang dapat hidayah dikarenakan lisanmu, maka itu lebih baik daripada unta berwarna merah. Di zaman Nabi, hadirin yang mulia, kendaraan yang paling mahal adalah unta yang berwarna merah. Kalaulah hari ini, hadirin yang mulia, ada kendaraan yang paling mahal di dunia ini,
maka satu orang yang dapat hidayah dikarenakan lisan daripada ibu-ibu, lisan daripada bapak-bapak, maka itu lebih baik kata Nabi daripada kendaraan yang paling mahal sedunia pun sekalipun, hadirin yang mulia. Karena dakwah ini adalah ummul ibadah. Tidak ada orang, hadirin yang mulia, yang mau mengamalkan ibadah tanpa dakwah. Dapatnya hidayah kepada seorang hamba dikarenakan dakwah, hadirin. Dengan dakwah maka orang akan dapat hidayah, maka akan bersahadat. Setelah bersahadat, maka wajiblah bagi mereka untuk menunaikan rukun Islam, hadirin yang mulia. Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Ini semuanya, hadirin yang mulia, dilahirkan daripada dakwah. Tidak akan ada orang yang mau mengamalkan agama tanpa dakwah, hadirin. Maka dakwah ini adalah ummul ibadah, induk daripada ibadah. Yang melahirkan daripada ibadah-ibadah yang lainnya adalah dengan dakwah, hadirin yang mulia. Tidak ada amal yang dapat menyaingi, yang dapat mengalahkan daripada amalan dakwah. Maka hadirin yang mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini, hadirin yang mulia, kita dipilih oleh Allah keluar di jalan Allah. 3 hari ini, hadirin yang mulia, mujahadah, apalagi bagi para pemula yang mana baru kali ini, hadirin yang mulia, meninggalkan anak-anak tercinta. Bagi orang-orang pemula, hadirin yang mulia, 3 hari mujahadah, hadirin yang mulia. Tinggal anak, tinggal ibu, tinggal bapak, tinggal pekerjaan, tinggal rumah. Tapi hadirin yang mulia, yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia, akan berikan kepahaman, hadirin yang mulia, sesuai dengan tingkat pengorbanan. Maka ibu-ibu yang berada di balik hijab, hadirin yang mulia, tambah niat lagi, tambah pengorbanan. Yang hari ini perdana keluar 3 hari, diniatkan lagi untuk keluar lagi dan lagi, 3 hari lagi, keluar lagi 3 hari. Bagi orang yang sudah 3 kali keluar 3 hari, yang sudah 5 kali keluar 3 hari, maka diniatkan untuk tambah pengorbanan, keluar 40 hari, keluar 2 bulan. Dikarenakan, hadirin yang mulia, dakwah ini, hadirin yang mulia, semakin hari semakin meningkat. Tertib-tertib dakwah semakin hari semakin meningkat. Enggak sama tertib dakwah hari ini dengan tertib dakwah terdahulu, hadirin yang mulia. Dikarenakan, hadirin yang mulia, dakwah ini, hadirin yang mulia, hari ini telah berada di ujung-ujung masa, hadirin yang mulia. Kita ini adalah umat akhir zaman. Maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah pengorbanannya untuk agama. Maka ibu-ibu yang berada di balik hijab diniatkan, nanti setelah 3 hari diniatkan untuk lagi dan lagi keluar. Maka boleh ditaskil. Orang-orang yang datang untuk nusroh hari ini boleh ditaskil. Kapan rijalnya keluar, kapan mas turutnya keluar. Maka boleh, insya Allah, ibu-ibu yang berada di balik hijab boleh ditaskil dengan hikmah ibu-ibu yang nusroh. Boleh, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya jalwatil matin, ya rahimul masyakin, ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلا يوم القيامة إنك لا تفلح الميعاد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبة رحمتك وإجاء مغفرتك والسلامة من كل اسم والقانية من كل بر. لا تدع لنا جنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا قائبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل هداية إلى أهلنا وأنزل هداية في هذه القرية وأنزل هداية في بلادنا وأنزل هداية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد الناس واجعلنا سببا لمن اهتدى.
اللهم للإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مساجدنا كمساجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل سبياننا كسبيان الصحابة اللهم اجعلهم حفاظة القرآن العلماء العالمين القرى المحجلين الدائين إلى ذلك في أنجل العلام اللهم واستعمل آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا وأمارنا وجميع أهل قريتنا وإنساننا وجميع لكلمتك وهي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استعدم عائلاتنا وأهل قرانا لخدمة دينك وجهد رسولك وتوفنا وأنت راض عنا خير قد نجي الآخرة كلامنا سعادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم انصر الخارجين في سبيلك في كل مكان اللهم علم بين قلوب المؤمنين وهد صفوفهم واجمع كلماتهم من الحق يا أكرم الأكرمين يا الله ya Rahman ya Rahim. Inilah kami ya Allah, segenap hamba-Mu menadahkan tangan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tinggalkan ya Allah 8 perkara ya Allah demi 3 perkara. Demi cinta kepadamu, kepada nabimu, kepada jihad di jalanmu ya Allah. Kami tinggalkan anak-anak kami ya Allah. Maka lindungi mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah dalam pengawasanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang senantiasa ya Allah mengamalkan setiap perintahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi pembela-pembela agamamu ya Allah. Menjadi hafiz-hafiz ya Allah, alim-alimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang tua kami ya Allah yang hari ini masih sehat ya Allah, yang sudah tua ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan mereka kesehatan, berikan mereka taufik hidayah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah beri mereka hidayah ya Allah. Mereka sudah tua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan Engkau cabut nyawa mereka ya Allah sebelum Engkau ridho kepada mereka ya Allah, sebelum Engkau memberikan hidayah kepada mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Lapangkan mereka dalam kubur ya Allah. Ya Allah jadikan ya Allah setiap amal-amal pahala daripada ibadah-ibadah kami ya Allah berikan kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah jadikan kami asbab hidayah ya Allah. Berikan kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang senantiasa ya Allah, senantiasa menuruti ya Allah setiap tertib dakwah yang dibentang daripada masih-masih kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah satukan doa-doa kami ya Allah bersama dengan masih-masih kami ya Allah. Satukan doa-doa kami ya Allah bersama dengan doa-doa seluruh jemaah-jemaah yang lagi gerak di seluruh alam ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah jauhkan bencana ya Allah dari negeri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah turunkan hidayah ya Allah. Jadikan kami asbab hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah kami ini lemah ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah untuk dapat ya Allah mengamalkan dakwah ini ya Allah sebagaimana yang Kau perintahkan ya Allah kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.